Gua pas Lur dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang tidur ya. Nah, di sini dia sedang bersiap-siap untuk berangkat sekolah dan ini Lur adalah pasangannya si MC kita yaitu Hajin guys ya. Dia ini perempuan jujutsu gitu. Nah, pada pagi harinya ini dia langsung ke rumah Sejun untuk mengajaknya berangkat bareng. Namun kata ayahnya Sejun dia sudah berangkat duluan. Nah, mendengar itu Hajin pun cepat-cepat ke tempatnya Sejun ya untuk bertemu dan dia langsung memeluknya dari belakang. Nah, di sini seperti kita lihat ya, Sejun ini orangnya Lur rada-rada berisi badannya gitu ya. Nah, di saat sekolah seperti manga-manga sudah seperti biasanya ya, sudah ada pembuli yang sok-sokan dan juga sok hebat dan juga nah, seperti itu ya Lur ya. Nah, di sini pembuli ini dengan boborongosnya memukul-mukul murid culunnya untuk diminta belikan roti kacang merah. Sejun yang mendengar suara ributnya seperti congor bebek tidak bisa nahannya dan langsung membogemnya pakai roti kacang merah itu Lur. Nah, scene berpindah ke tempat ayahnya Sejun dan Hajin yang udah berteman memang ya mereka. Nah, mereka membahas tentang Hajin yang belajar jujutsu. Namun kata ayahnya, Hajin itu Lur orangnya tuh baik hati dan juga tidak mungkin tidak dan bahkan tidak pernah membunuh serangga. Namun diperlihatkan di situ kalian bisa lihat ya, Hajin sedang membanting orang ya guys ya. Nah, di sini dia langsung mencekik si berandal tadi yang dipukul Sejun ya guys ya. Langsung dia dicekik dari belakang. Dia langsung nanyanya, kau kayak yang memukul wajah Hejun sini kau bilang. Dia langsung dibawa Sejun buat keluar Lor dengan boborongasnya datanglah ketua gengnya. Nah, ini dia nih si Samsul ini ketua gengnya. Dia langsung masuk ke kelasnya Sejun. Dia langsung bertanya, apakah kau Sejun lah aja langsung tamparnya tek. Waduh, apa kau marah katanya, ayo kita gelut sini. Dia mengajak gelut namun si Sejun sepertinya tidak menanggapinya dan dia minta maaf ya bilangnya. Nah Lur, ketika pulang sekolah lihat itu si kampret itu ada di belakang memperhatikan mereka ya. Nah, pada saat keesokan paginya dikasih tahu bahwa Hajin diganggu oleh orang-orang itu dan Sejun pun cepat-cepat ke sana dan diperlihatkan Hajin yang ditumpahi tinta. Waduh, parah banget sih Lur. Aduh. Nah, Sejun pun datang memberikannya baju dan meminta dia untuk berganti baju ke ruang olahraga Lur. Nah, dengan marahnya Sejun ini langsung ke kelas si kakak kelas itu ya. Iya sih, kelas kakak kelas. Nah, mereka pun waduh bilangnya, Kiseok minta maaf lah kepada Hajin bilangnya ganti meja dan biaya seragamnya." Namun si Kiseok ini malah memasang wajah kurang ajar gitu ya dengan congor bebek. Nah, si anteknya ini langsung mau memukul si Sejun dan dipukul balik dengan tangan sebesar bogeman bogeman apa sih cuy, lah aku harus membunuh nyamuk katanya boy kampret. Ayo kita lihat dengan langsung nih antek-anteknya sok-sokan dibogem sekali lepas hilang nyawanya terbang. Itu udah pasti ketemu malaikat di atas sana dan ini langsung dibantingnya yang ini sama si Sejun ini ya dengan mudahnya karena badannya memang besar banget Sejunnya guys ya. Nah, di sini si bosnya sepertinya tidak takut ya atau gemetar karena memang dia mungkin udah jago ya. Nah, dia langsung mempersiapkan kuda-kuda jujutsu. Nah, dia pun nyuruh Sejun untuk maju. Namun di sini sepertinya Sejun sangat kewalahan melawan si Kiseok ini ya, si Samsul ini. Dia sangat kesusahan ya guys ya. Dia tidak punya apa namanya nih basic untuk bertarung ya. Karena memang dia nggak terlalu ngikutin. Nah, di sini ketika dia mau tackle dia malah terkena kuncian di leher dan ketika dia hampir pingsan datanglah Hajin langsung membogem dengan kaki ya di ke arah kepala si Samsul ini guys. Nah, di sini si Samsul dengan poporongosnya malah memegang rambutnya si Hajin dan bertanya apakah pernah dipukul oleh lelaki. Nah, di sini Sejun langsung memberitahunya untuk melepaskannya dengan membisik-bisikannya. Nah, disinilah kata Hajin, apakah pernah dihajar seorang wanita? Apa katanya, langsung dibanting dong guys ya. Mamam tuh kau borongos. Aduh Samsul. Nah, si Samsul ini langsung terkena armbar ya dari si Hajin karena memang Hajin ini monster jujutsu. Jadi seperti berlatih jujutsu. Nah, Pak itulah anak katanya bapaknya Hajin dia tidak pernah membunuh serangga ya karena anaknya baik itu baik hati sekali ya Pak, hampir mematahi tangan orang. Nah, keesokan paginya si Sejun menerima kabar dari ayahnya bahwa Hajin
dirawat di rumah sakit. Nah, disinilah awal mula terjadinya perubahan kepada MC kita ya guys ya. Nah, diperlihatkan Hajin di sini kondisinya parah banget, mukanya itu udah aduh amburadil dan kakinya udah patah ya guys ya, memakai gips gitu ya, nggak tahu gips sih namanya kalau di kaki. Nah, di sini Sejun merasa bersalah banget dan dia langsung ke tempat detektif itu guys untuk melaporkannya. Namun seperti biasa para detektif kampret ini, detektif korup ini, dia berkata tidak ada bukti maka belum bisa ditemukannya pelakunya. Nah, besokan malamnya si Sejun langsung menjegat si Kiseok di tengah jalan. Dia dengan marahnya, siapa yang membuat Hajin seperti itu, dia berkata seperti itu. Namun ini Borongos ini malah ketawa dengan muka-muka kayak kucing habis beranak. Nah, langsung dibogem sekali, ambung. Dan di sini si anteknya pun ini yang takut-takut nih, dia bertanya, apa kau udah gila? Dan langsung dibogem juga kepalanya sampai lepas itu rohnya ke tempat ke tempat yang lebih baik mungkin dan neraka ya guys ya. Nah, di sini dia langsung kena tackle ya, langsung dipegang terus dibanting ke bawah. Sejun ini ya sepertinya sudah kewalahan yang melawannya, dia pun langsung dibogem-bogem Sejun. Dan juga Sejun terkena armbar dari si arah kampret ini ya guys ya. Nah, tiba-tiba datang seorang lelaki tanpa baju ya. Dia kata, apa-apaan paman itu, dia bilang. Nah, ini adalah pelatihnya Hajin ya guys ya. Ini namanya Jason ya, dia memintanya untuk melepaskannya. Nah, di sini gue pikir si Jason ini bakal melawannya. Apakah berlatih bela diri? Apakah berlatih bela diri? Nah, di sini ternyata dia nelpon polisi. Gue pikir yang melawannya. Hai, ayo pergi, bilang ke Baji. Betul, jangan sampai menyebutnya jam memanggil polisi. Kenapa tiba-tiba ada apa, bilang? Kau temannya si Hajin ya, bilang. Nah, dia pun minta si Sejun untuk masuk ke Jujutsu. Nah, di sini dia bertemu dua seniornya, kita sebut saja namanya si Udin dan si Asep. Nah, si Udin dan si Asep ini senior udah di sini ya. Cuma mereka berdua aja itu yang menjadi murid di situ. Nah, di sini pun jadi ditawarkan harga. Namun si Asep berkata tidak perlu memberikannya harga, kita kasih gratis saja. Kenapa harus gratis, katanya? Ya biar dia tuh termotivasi ya guys ya, karena dalam seni bela diri yang penting adalah perubahan. Dia pun ingin merubah si Sejun yang jadinya berlemak ini menjadi berotot ya guys ya. Nah, disitulah mereka menemukan tujuan Jujutsu. Dan latihan seperti neraka pun dimulai. Nah, 3 bulan kemudian lor, di sini sudah diperlihatkan 3 bulan ya. Diperlihatkan si Asep ini kewalahan yang melawan Sejun, nggak tahu gimana kuatnya Sejun. Dan juga di sini diperlihatkan si Sampul berkata keterampilan Jujutsunya meningkat ya. Nah, disinilah diperlihatkan Sejun yang sudah berubah dan inilah dia. Sejun yang udah diet ya guys ya. Waduh, kesukaan ciwi-ciwi nih. Nah, di sini ketika selesai latihan Jujutsu, Jason pun mengajaknya untuk latihan otot. Di sini mereka pun semua terkejut ya guys ya. Mulai dari Samsul, Asep, kenapa terlalu cepat karena latihan otot padahal baru aja selesai latihan Jujutsu. Nah, Sejun pun sebenarnya terkejut ya, dan mereka pun latihan otot. Sepertinya Sejun udah kecapean ya habis Jujutsu. Nah, dia pun nggak terlalu sanggup ngelakuinnya ya. Nah, Jason berkata, kenapa kau begitu lemah hari ini? Ya karena aku habis melakukan Jujutsu. Namun si Jason malah melakukannya dengan gampang. Weh, bilangnya tidak semua orang monster sepertimu lor. Waduh. Nah, di sini Jason pun menanya ya tentang keadaannya Hajin. Nah, dia bertanya bagaimana keadaannya Hajin. Nah, di sini pun diperlihatkan bahwa Hajin itu ketika dia sembuh 12 hari ya setelah dia pingsan koma. Dia bangun dan Sejun ketika menghampirinya, si Hajin ini menyuruhnya untuk tidak ke sini dulu. Jangan melihat aku, katanya. Dan dia pun terkena trauma pas itu dan keluarga mereka harus pindah untuk rehabilitasi. Dan si Jason nyaranin untuk si Sejun ini untuk nggak balas dendam dengan menggunakan bela diri ya. Nah, keesokan paginya, inilah dia yang kalian tunggu-tunggu. Keesokan paginya diperlihatkan si Brondol Samsul ini sedang menyuruh anak buahnya untuk menagih culun-culun di kelas lain. Nah, diperlihatkan juga nih bahu Sejun ya guys ya. Nah, di sini teman sekelasnya yang perempuan si Kiseok ini ya, si Samsul ini memberitahu kalau ada orang yang memanggilnya Katap, orang tinggi tampan, nah gitulah ya. Dan di sini juga scene berpindah ke tempat si antek-anteknya si Dajjal itu. Dia menagih anak culunnya dan datang Sejun untuk menanyakan kabar mereka, bagaimana kabar mereka. Siapa dia, murid pindahan kah? Bilang mereka. Iya, disitulah si culun-culun ini disuruh keluar oleh si Sejun
dia ingin memberikan para sampah di sini dan terjadilah pertempurannya. Di sini ada si congor-congor ini ya, anteknya ini sosokan gitu, langsung dipegang rambutnya yang cepmek gitu ya, langsung dibogem panas tuh. Lepas deh itu ginjal-ginjal lepas deh itu aura-aura di otaknya tak keluar, itu mungkin rohnya guys ya. Nah di sini ketika si culun mau keluar ada yang mau menangkap dia, dan dengan sigapnya Sejun langsung menendang perutnya cuy. Waduh, lepas ususnya guys. Nah antek-antek ini dengan belagunya, dengan songongnya langsung menyerang si Sejun, namun semuanya dikalahkan dengan gampang ya. Ya iyalah, Sejun udah jago sekarang pak. Nah langsung diberi bogeman hangat ya guys ya. Sini diperlihatkan ya, dicekik deh ya, si kampret ini mampus kau dicekik. Beritahu Liki Seoka si Samsul, beritahu si Samsul katanya, aku akan menghancurkannya, bilang ayo bertarung lagi dan